Selamat pagi guys, Rafael di sini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Taman Delta menciptakan suatu host band. Di sini ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah penyeduhan dengan metode cupping. Tujuan dari penyeduhan dengan metode cupping ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi masing-masing karakter dari kopi yang akan kita jadikan host blend. Oke, yang kedua adalah pencampuran liquid. Liquid yang dihasilkan dari penyeduhan dengan metode cupping akan kita campur dengan menggunakan persentase yang akan digunakan nanti di host blend. Dan yang ketiga adalah pencampuran beans. Setelah kita mendapatkan karakter dari pencampuran liquid, kita lanjut dengan pencampuran beans ya. Itu adalah tahap pencampuran sebelum masuk ke tahap espresso dan milk base. Nah, espresso dan milk base akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama adalah penyeduhan dengan metode cupping. Yang kita butuhkan adalah rasio penyeduhan ya. Rasio penyeduhan yang kita gunakan adalah 1:18. Kita gunakan masing-masing 10 gram kopi. Ya, kita blender dulu. Oke, di sini kita memiliki 4 kandidat kopi yang akan saya gunakan sebagai host blend. Nah, di sini ada Arabica Mandheling, Arabica Bali Kintamani, Arabica Kalosito Raja, dan Java Robusta. Kenapa saya menggunakan keempat kopi ini? Nah, jadi yang saya inginkan itu adalah mendapatkan host blend dengan dominan Arabica. Nah, di sini saya menggunakan Robusta Jawa yang akan saya gunakan sebagai pembentuk body dan mouthfeel. Oke, langsung kita seduh menggunakan metode cupping. Satu persatu, kita gunakan 10 gram kopi, kita akan seduh menggunakan 180 ml air.
Oke, setelah diseduh dengan 180 ml air, kita tunggu seperti metode cupping, yaitu 3 menit sebelum kita break dan kita identifikasi aroma ketika telah diseduh. Oke, yang dilakukan yang pertama adalah kita break dulu ya, kita identifikasi aroma setelah diseduh. Nah, untuk Mandeling memiliki karakter dari aroma yang sangat dominan adalah spice, kemudian sharp, dan caramel aftertaste. Oke, yang kedua adalah Bali. Oke, untuk Bali di sini memiliki karakter floral, bright acidity, dan acidity yang bisa saya representasikan mungkin seperti kiwi. Oke, lanjut ke yang ketiga adalah Kalossi Toraja. Nah, untuk Kalossi Toraja memiliki karakter seperti nati, coconut, dan almond hint. Yang terakhir adalah satu-satunya Robusta yang kita gunakan adalah Java Robusta. Ya, Java Robusta ini adalah Robusta yang paling memiliki karakter, yaitu dark coklat dan tobacco bean. Setelah kita identifikasi dari aroma basa, kita akan mulai identifikasi dari flavor dan taste. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat dan saatnya siap untuk diidentifikasi dengan cara slurp atau menyeruput. Oke, dari Mandeling yang pertama, sesuai dengan aroma ketika diseduh, itu memiliki karakter seperti spice dan sharp, kemudian caramel aftertaste. Yang kedua, Bali Kintamani. Oke, untuk Bali Kintamani memiliki karakter floral, kemudian bright acidity seperti aromanya ya. Di sini muncul acidity seperti kiwi. Oke, yang ketiga ada Kalossi Toraja. Oke, di sini memiliki karakter nati dan coconutnya hanya seperti hint ya, sedikit jadi coconut hint, dan acidity-nya tidak terlalu tinggi. Oke, yang terakhir adalah Java Robusta. Oke, sesuai ekspektasi, Java Robusta memiliki karakter dark coklat, body yang cukup kuat atau bisa dibilang brown body menyeluruh, dan sedikit brown sugar aftertaste. Nah, setelah kita mengetahui karakter masing-masing single origin, kita bisa menentukan kopi mana atau karakter apa yang akan kita munculkan secara dominan. Nah, kali ini saya akan memunculkan rasa spice, jadi saya akan mendominasi dengan Mandeling. Percobaan pertama, kita akan campur secara liquid atau cairan dari penyeduhan cupping ini. Kita akan ambil dan kita
akan hitung sesuai persentasenya. Nah, kali ini saya akan menggunakan 50% mandeling. Saya akan campur dengan total campuran 20 gram, maka kita membutuhkan 10 gram mandeling, karena saya akan gunakan 50% mandeling ya. Kemudian yang kedua adalah bali. Saya gunakan 20% dari 20 gram, yaitu 4. Oke, yang ketiga saya akan gunakan 10% Kalose Toraja, yaitu 2 gram. Oke, yang terakhir adalah Java Robusta. Di sini saya hanya gunakan Robusta 20% karena harapan saya adalah ingin memunculkan karakter house blend yang dominan Arabica dan Robustanya memberikan body dan mouthfeel di akhir. Nah, di sini sudah kita dapatkan campuran secara liquid dengan campuran yang pertama. Kemudian langsung kita lanjut ke campuran yang kedua. Di sini saya akan mengeliminasi Kalose Toraja karena saya rasa dengan 10% Kalose Toraja tidak akan mempengaruhi rasa secara dominan. Oke, langsung saya ambil 50% mandeling. Kemudian 30% bali. Dan 20% terakhir adalah Java Robusta. Oke, sudah kita dapatkan 2 pencampuran, tinggal kita sesuaikan mana campuran yang akan kita gunakan sebagai house blend dan akan kita lanjutkan ke pencampuran beans. Yang pertama tadi 50% mandeling, 20% bali, 10% Kalose, dan 20% Java Robusta. Oke, di sini dengan 10% Kalose Toraja tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Maka dengan pencampuran yang kedua kita hilangkan Kalose Toraja. Harapannya akan lebih memunculkan acidity dari bali. Benar sekali, dari acidity lebih tinggi campuran yang kedua, yaitu 50% mandeling, 30% bali kintamani, dan 20% Java Robusta. Oke, dengan demikian kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pencampuran beans. Oke, tahap yang terakhir adalah pencampuran beans. Di sini kita sudah mendapatkan presentasi yang cocok dari pencampuran liquid yang tadi. Langsung kita terapkan di pencampuran beans dengan 20% Robusta Jawa, oke, dengan pencampuran 20% Java Robusta, 30% bali, dan 50% mandeling. Langsung kita aduk dan di sini kita mendapatkan pencampuran beans.
campur secara bins, langsung kita seduh menggunakan metode cupping yang sama, yaitu 1:18. Kita tunggu sekitar 3 menit. Setelah itu sama seperti yang tadi, kita identifikasi dari aroma ketika setelah diseduh. Oke, setelah 3 menit langsung kita identifikasi dari aroma setelah seduh. Oke, sesuai ekspektasi, di sini muncul karakter spice dan floral hint. Oke, selanjutnya kita singkirkan ampas yang masih mengapung. Tunggu sampai 8 menit hingga siap di slurp. Oke, setelah 8 menit siap untuk di slurp. Oke, karakter house blend yang kita buat kali ini yaitu karena 50% mandling, maka yang mendominasi adalah spice dan sharp. Kemudian bright acidity dan floral hint. Kemudian dari 20% robusta kita dapatkan body dan dark coklat aftertaste. Nah, karena cara pencampuran ini adalah memang metode yang kita gunakan untuk penentuan awal pembuatan house blend, maka memang tidak diragukan lagi, dengan cara ini bisa memunculkan karakter yang memang kita inginkan atau sesuai ekspektasi. Oke, jadi sekian dulu tahap pertama untuk pembuatan house blend. Nah, untuk tahap kedua yaitu pencampuran dari espresso dan milk base akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari di sana, ada baiknya teman-teman mempraktekkan dan mempelajari tahap pertama ini di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ketika ada saran dan kritik dari teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.